Halo semuanya, perkenalkan namaku Selvi, usiaku 20 tahun. Aku tinggal di kota Surabaya. Aku memiliki tinggi badan rata-rata dengan gadis seusiaku, dengan kulit putih bersih, rambut panjang, dan punya badan yang bagus. Saat ini, aku kuliah di salah satu kampus yang cukup ternama di kotaku. Cerita kali ini terjadi sekitar beberapa bulan yang lalu ketika aku berkunjung ke rumah temenku yang sedang skit. Jadi, simak video ini baik-baik, jangan di-skip dan tonton sampai habis ya. Oke, mari kita mulai ya. Aku sebagai anak kedua dari 2 bersaudara, tentunya aku sangat dimanja. Apalagi aku anak perempuan, sudah pasti aku selalu dimanjakan oleh ayahku. Meskipun aku setiap hari merasa kurang perhatian dari sosok ibu, karena ibuku seorang pembisnis, jadi waktu bagi ibuku lebih mahal ketimbang yang lain. Hari-hari, aku menghabiskan waktuku bersama dengan ayah, dengan asisten rumah tangga, dan juga Pak Mang Kosim, sopir di rumah. Meskipun ayah sering di rumah, namun ayah gak pernah memberi waktu lebih buatku. Karena baik di kantor maupun di rumah ayah selalu sibuk dengan pekerjaannya. Jadi, mau seperti apa aku dan mau kemana aku gak ada yang ngelarang ataupun yang memarahiku. Bahkan meski aku pulang pagi pun ayahku tetap biasa aja. Hingga akhirnya, aku pun mulai salah bergaul dan secara perlahan penampilanku pun mulai berubah. Meski aku masih duduk di bangku sekolah SMA kelas 11. Dan di usiaku saat itu, aku harus kehilangan apa yang berharga buatku. Diambil sama 3 temanku ketika aku diajak pergi ke sebuah tempat hiburan dengan teman-temanku. Sejak saat itu, aku pun mulai terbiasa dengan dunia hiburan malam. Setiap hari libur, aku selalu pergi bersama dengan teman-temanku ke tempat hiburan malam. Ya akhirnya, terbawa sampai aku kuliah, kebiasaan itu masih. Apalagi dalam segi penampilan, malah jauh semakin berani tampil beda dengan teman kuliahku yang lain. Hal tersebut semakin membuatku lebih percaya diri lagi. Suatu hari, atau tepatnya beberapa bulan yang lalu, ketika aku datang ke rumah temanku untuk menjenguk dia yang sedang sakit, aku pun mendapat pengalaman yang begitu luar biasa dari ayahnya temanku. Jadi, siang itu sekitar jam 13.00 atau lebih tepatnya sepulang kuliah aku mampir ke rumah temanku karena penasaran juga kenapa dia hari itu enggak masuk kuliah dan aku telepon juga enggak aktif. Lalu aku memutuskan untuk datang ke rumahnya aja. Sebelum sampai di rumah temanku, aku sempatkan diri untuk membeli buah-buahan dan beberapa makanan lainnya di supermarket. Barulah setelah itu, aku menuju ke rumah temanku dan sesampainya di sana aku langsung parkir mobil di depan rumah temanku. Lalu aku ketuk pintu sambil manggil nama temanku. Ica, ini aku Selvi. Ica bukain pintu dong. Dan gak lama dibukalah pintu oleh ayahnya Ica temanku. Om, om maaf, Icanya ada gak om di rumah? Tanyaku. Lalu dengan memandangku ayah Ica menjawab, ada kok, ada, silahkan masuk, Ica ada di kamar, ujar ayahnya temanku. Bisa anterin Selvi ke kamar Ica om? Oh iya tentu, om anterin. Kamu teman kuliah anak om ya? Tanya ayah Ica. Iya om, aku teman kuliahnya dan satu jurusan juga dengan dia om, jawabku. Lalu sesampainya depan pintu kamar temanku, ayahnya temanku membukakan pintu dan berkata, Ica, ini ada teman kamu, Selvi datang kemari. Dan aku pun berkata, gimana keadaanmu, Ca? Tanyaku.
Lalu Ica pun menjawab, ya begini deh, masih pusing aja kepalaku. Sini duduk sini, Sel, ujar Ica. Lalu ayah Ica pun berkata, ya udah kalau begitu Om keluar dulu, kalian ngobrol-ngobrol lah. Dan aku pun menjawab, iya Om. Singkat cerita, setelah aku ngobrol-ngobrol dengan Ica, karena aku juga lapar belum makan siang, tapi saat aku mau keluar membeli makan siang sama Ica nggak boleh. Jadi ya udah, aku pun order makanan. Dan setelah menunggu lama, akhirnya makanan yang aku pesan pun sampai. Terus aku pun makan siang bersama dengan Ica temenku. Nah siang itu, aku udah punya feeling lain tentang ayahnya temenku. Dari tatapannya, ketika melihatku sangat jauh, berbeda banget. Ya emang, penampilanku ya seperti itu. Bahkan ketika aku sedang makan pun, ayahnya temenku memperhatikanku. Tapi aku biasa aja dan cuek saja. Karena aku sudah biasa dengan reaksi orang-orang ketika melihatku pasti seperti itu. Singkat cerita, setelah aku selesai makan siang, begitu juga dengan Ica temenku. Setelah itu, Ica temenku kembali masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan aku sendiri langsung ke dapur untuk nyuci piring yang habis aku pakai buat makan. Karena sudah kebiasaanku setelah selesai makan, aku langsung cuci. Apalagi di rumah orang, kan gak enak. Pada saat aku sedang nyuci piring, ayah temanku nyamperin aku dan berkata, "Selfie, Om mau tanya boleh?" Dan ku jawab, "Boleh lah Om, tanya aja." Tapi jangan marah ya Selfie, ujarnya. "Iya Om, tanya aja lah Om, gak apa-apa kok," jawabku. Lalu si ayahnya temanku bilang, "Emang kamu hari-hari seperti ini penampilannya?" Dan ku jawab, "Oh kirain, mau tanya apa Om?" "Iya Om, Selfie mau di rumah atau pas keluar rumah ya kayak gini. Hanya saat kuliah aja paling yang sedikit berbeda. Memang kenapa Om?" tanyaku. Dan dijawab, "Ya nggak apa-apa sih, cuma tanya aja." Hehehe. "Ya udah, aku mau ke tempat Ica dulu Om." Dan ayahnya Ica menjawab, Iya sana." Kemudian aku pun ngobrol-ngobrol lagi dengan si Ica. Tak terasa hari sudah sore menjelang maghrib, saat itu aku mau pulang. "Ca, aku pulang dulu ya, sudah mau gelap ini," ujarku. Terus temanku berkata, "Jangan pulang Selfie, di sini aja. Sekali-kali kamu nginep di rumahku, kan besok kuliah libur," ujarnya Ica. "Tapi Ca, aku gak enak sama ayah kamu, nanti malah ngerepotin." "Ya enggak lah, kamu kan temanku Selfie. Udahlah please, di sini aja ya," pinta Ica temanku. "Tapi Ca, aku gak bawa ganti, tadi sudah aku pakai sepulang kuliah." "Sudah, kamu gak usah bingung kenapa, kan ada punyaku Selfie," ujarnya. "Ya elah, mana mau coba," jawabku. "Udah gak apa-apa lah, yang penting kamu di sini Selfie, temenin aku." Dan akhirnya hari itu aku gak pulang dan menginap di rumah si Ica teman kuliahku yang sedang sakit. Singkat cerita, setelah aku selesai mandi, kemudian aku pun kembali memesan makanan untuk aku, Ica dan ayahnya. Soalnya hari itu ibunya Ica sedang tidak ada di rumah. Begitu juga dengan kakaknya Ica sedang berada di luar kota, jadi di rumahnya Ica gak ada yang memasak. Ketika aku sedang duduk sambil main HP, Ica berkata, "Gimana muat kan?" Lalu ku jawab, "Muat apanya? Lihat, maunya loncat keluar mulu ini," ujarku. Kemudian Ica sambil senyum dia berkata, "Hahaha, ya udah nggak apa-apa sih. Lagian itu kok bisa sampai segitu Selfie.
Jawabnya, ya namanya juga faktor keturunan, Ca. Nanti kamu ya yang ambil makanannya kalau sudah datang. Lah, kenapa emangnya Selfie? Ya, aku malulah sama ayahmu kalau seperti ini. Lalu temanku menjawab dengan santainya, udahlah, gak apa-apa, cuma sedikit aja kok, ujar temanku. Dan aku pun berkata, ih kamu mah. Sekitar jam 7 malam itu, makanan yang kupesan akhirnya sampai. Kemudian kami pun makan malam bersama. Ya awalnya aku gak mau makan bareng, tapi Ica ngajak aku makan bareng-bareng di meja makan. Dengan sedikit malu-malu, aku pun ikut makan malam bersama dengan temanku dan ayahnya. Saat itu, ayahnya temanku seneng banget apalagi aku duduk di depan ayahnya temanku. Ya sambil makan, sambil ngobrol-ngobrol gitu, biar aku gak terlalu malu banget. Kemudian, setelah selesai makan aku dan temanku langsung ke kamar lagi. Kami pun main handphone sambil mendengarkan musik sebelum tidur. Namun, baru juga jam 8, temanku si Ica sudah tidur duluan karena dia masih belum sehat bener. Jadi ya bawaannya tidur mulu. Untuk aku sendiri, karena sudah biasa tidur agak malam, jadi jam 8 aku masih belum bisa tidur. Singkat cerita, sekitar jam 9 malam, aku mendengar suara televisi di ruang tengah. Kemudian aku pun keluar kamar dan melihat ke ruang tamu. Rupanya, ayahnya Ica masih nonton sepak bola di televisi. Karena aku juga suka sepak bola, apalagi tim favoritku yang main. Ya udah, akhirnya aku pun ikut nonton sepak bola juga. Oh maaf, Selfie boleh ikut nonton juga? Ujarku. Ya boleh dong, kamu juga suka sepak bola juga? Terus ku jawab, iya om, aku suka dan belum bisa tidur juga ini om soalnya. Jadi pengen nonton bola dulu, jawabku. Lalu aku pun duduk dan nonton bola bersama dengan ayahnya temanku. Selfie sebentar ya. Om, ambilin cemilan dulu biar lebih seru nonton sepak bolanya kalau sambil ngemil cemilan, ujarnya. Dan aku pun bilang, iya om, ide bagus juga tuh om. Dan akhirnya aku pun nonton sepak bola di TV dengan ayahnya temanku. Saat itu, aku sudah biasa saja, gak malu-malu. Ya sampai-sampai ketika tim favoritku mencetak gol aku secara refleks melakukan gerakan yang seperti itu. Maaf om, aku saking senengnya karena tim favoritku mencetak gol om. Dan sambil tersenyum, ayahnya temanku menjawab, iya, gak apa-apa kok, sering-sering aja Selfie. Dan ku jawab, om ini bisa saja. Terus aku dan ayahnya temanku kembali fokus nonton sepak bola. Namun, saat itu suasana sudah sedikit berbeda banget. Apalagi, sesekali ayahnya temanku sering melihat ke arahku. Tepat setelah selesai pertandingan sepak bolanya, ayah temanku menatap ke arahku, begitu juga denganku, dan sambil berkata, Selfie. Iya om. Lalu teman ayahku, boleh kan? Dan aku hanya mengangguk aja kemudian satset. Entahlah pada waktu itu hingga jam berapa. Setelah selesai, aku terus ke kamar Ica temanku dan tidur. Keesokan harinya, aku bangunnya agak telat, sekitar jam 8:30 pagi, setelah habis begadang nonton bola juga ditambah dengan itu. Kemudian, pas aku udah bangun tidur, temanku si Ica sudah bangun dan malah sudah membeli sarapan buatku. Aku baru mau sarapan, setelah selesai mandi, pas aku lagi sarapan di meja makan Ica, berkata kepadaku,
Selfie, aku pakai dulu ya mobil kamu. Mau ke bandara jemput kakak sama ibu, ujar si Ica. Terus ku jawab, ya udah pakai aja, itu kunci mobilnya ada di kamar. Oh iya, kamu ke bandara sama siapa? Tanyaku. Dan Ica pun menjawab, sendiri aja, soalnya ayahku gak ikut, ujarnya temanku. Dan aku pun berkata, mau aku temenin apa enggak ke bandaranya? Udah gak apa-apa kok, aku bisa sendiri, lagian juga aku udah sehat juga. Ya sudah, itu kunci mobilnya ada di kamar, ambil aja. Oke, aku pergi dulu ya, kamu enakin sarapannya. Oke, hati-hati di jalan. Ica kemudian ke kamar untuk mengambil kunci mobil, mau ke bandara jemput ibu sama kakaknya. Setelah selesai sarapan, kemudian aku duduk di kursi yang ada di halaman belakang rumahnya Ica. Kebetulan di rumahnya Ica, belakang rumahnya itu halamannya luas dan ada gazebonya juga. Di samping itu ada beberapa pohon-pohon buah seperti mangga, jambu dan juga jeruk, jadi udaranya segar. Beda dengan di rumahku yang nggak ada halaman belakangnya, karena di kompleks perumahan. Singkat cerita, ketika aku sedang duduk sambil buka laptop, nggak lama kemudian ayahnya temanku nyamperin aku, terus duduk lalu bertanya, Ica sudah berangkat ke bandara Selfie? Tanyanya. Sudah kok om, barusan aja berangkat bawa mobilku, jawabku. Makasih ya Selfie, kamu rupanya sudah banyak pengalaman. Dan ku jawab, iya om, makasih juga, itu jadi pengalaman baru buat Selfie om. Terus ayahnya temanku, sebentar saja bisa nggak Sel? Dan aku langsung menjawab, ya bisa dong om, udah langsung aja om. Terus si om berkata lagi, tapi itu ada teman om, bagaimana? Terus aku menjawab, ya udah mana temennya om? Nggak apa-apa kok, jawabku kan. Lalu ayahnya Ica memanggil temennya, kemudian ya sudah temennya si om, ayahnya Ica pun langsung set aja. Dan sekitar jam 11 siang, si Ica baru pulang dari bandara bersama dengan ibu dan juga kakaknya. Untung aja waktu itu aku sudah selesai juga, dan baru sekitar jam 1 siang aku pulang ke rumahku dari rumah si Ica. Sebelum pulang, tak lupa ibunya si Ica ngasih aku oleh-oleh yang dibawanya dari luar kota. Terus aku jalan pulang ke rumah. Sejak kejadian di rumahnya Ica, aku pun sejak saat itu lebih senang dengan orang yang berpengalaman, jadi aku bisa dapat pengalaman baru yang lebih. Ketimbang dengan yang seusiaku yang masih kurang pengalamannya. Bahkan sampai-sampai aku pun meminta bantuan kepada sopir di rumah yang biasanya nganterin aku kuliah atau kadang nganterin ibuku ke kantornya. Mang Kosim di rumah bekerja bukan hanya sebagai sopir saja, tapi bisa dibilang bekerja yang lain-lainnya juga. Dan sudah lama juga kerja dengan ayahku sejak aku masih SMP. Untuk orangnya sendiri, Mang Kosim rajin kerjanya, selalu tepat waktu juga kalau bekerja. Mang Kosim gak pernah mengeluhkan pekerjaan yang dia kerjakan. Orangnya juga rajin dan selalu rapi meski usianya sudah lebih tua dengan ayahku. Aku mulai minta bantuan Mang Kosim sekitar sebulan yang lalu, atau yang lebih tepatnya ketika kakakku hendak menggelar acara pernikahan di rumahnya nenek yang ada di luar kota. Karena sejak kecil kakak tinggal di rumah nenek, jadi saat mau menikah, juga kakakku maunya bikin pesta pernikahan di rumah nenek di luar kota. Aku yang saat itu sedang sibuk kuliah,
belum libur kuliahku, jadi aku nggak ikut ke rumah nenek untuk ikut membantu mempersiapkan acara pernikahan kakakku. Aku hanya ikut saat acara resepsinya saja. Aku baru pulang ke rumahnya nenekku untuk menyaksikan kakakku ijab qabul. Waktu itu, ketika ayah dan ibu sibuk dan pada pulang ke rumah nenek aku, lebih memilih di rumah ditemani dengan Mang Kosim, sopirku. Meski awalnya, Mang Kosim juga ikut ke rumah nenek, namun hanya nganterin ayah dan ibu aja ke rumah nenek, lalu disuruh sama ayah untuk balik lagi ke rumah untuk membawa lagi mobilku yang sebelumnya dipakai sama kakak. Saat itu, asisten rumah tangga di rumah juga diajak sama ibu untuk bantu-bantu di rumah nenek. Meski acara pernikahan kakak masih 2 minggu lagi, saat itu aku sepulang kuliah di tengah perjalanan, aku bilang kepada Mang Kosim, "Mang Selvi mau tanya ke Mamang nih, boleh kan?" tanyaku. Lalu dijawab, tinggal tanya aja kok non." Mang Kosim kalau di rumah, setiap kali melihat Selvi gimana? Kan Mamang tahulah sehari-hari Selvi di rumah seperti apa, ujarku. Terus Mang Kosim, sopirku sambil nyetir mobil, dia menjawab, "Ya nggak gimana-gimana lah Neng. Kan Mamang sudah biasa juga dan sudah lama. Mamang kerja di rumah sejak Neng Selvi masih SMP," ujarnya Mang Kosim. "Loh Mang, tapi kan Selvi waktu SMP beda sama Selvi yang sekarang, Mang. Selvi loh sekarang sudah kuliah." Terus jawabnya, "Maksud Neng Selvi soal penampilan Neng Selvi sehari-hari gitu?" ujarnya. Terus ku jawab, "Iya bener, Mang. Gimana hayo, coba bilang ke Selvi jujur, Mang." Dan sopirku Mang Kosim hanya ketawa kecil dan berkata, "Ya nggak gimana-gimana lah Neng. Biasa saja kok Neng Selvi Mamang liatnya." Halah Mamang ini nggak mau jujur sama Selvi. Padahal Mamang sudah lama duda. Masa iya biasa saja? Mamang mah bohong sama Selvi. Lah emang kenapa coba non? Ya emang bener sih. Tapi kan Mamang hanya melihat aja. Jadi ya biasa aja dong. Bener kan non? Gitu. Hanya melihat aja, jadi biasa saja gitu, Mang. Sambil bawa mobil, Mang Kosim hanya ngangguk saja, dan gak terasa sudah sampai depan rumah, lalu Mang Kosim turun dari mobil untuk membuka pintu gerbang. Terus aku begitu sampai di rumah, terus masuk ke dalam rumah, lalu setelah itu, aku order makanan untuk makan siang, buat aku dan Mang Kosim. Sambil menunggu makanan yang kupesan datang, aku terus berpikir supaya caranya Mamang Kosim mau membantu aku tanpa aku suruh atau aku minta. Soalnya aku malu mau minta bantuan ke sopirku si Mang Kosim. Dan setelah menunggu agak lama, akhirnya pesanan makanan sudah sampai. Lalu, aku pun mengajak Mang Kosim untuk makan siang. Sambil makan siang, aku terus berpikir caranya bagaimana. Dan begitu selesai makan siang Mang Kosim, terus bikin kopi dan duduk di teras rumah. Terus aku pun, karena sudah nggak ada pilihan lain lagi, kemudian aku pun panggil Mang Kosim yang sedang duduk di teras untuk bantuin aku. Mang Kosim, kesini bentar Mang, bantuin Selvi Mang," teriakku dari lantai 2 rumahku. Terus Mang Kosim menjawab, "Iya non, tunggu sebentar." Terus Mang Kosim pun kemudian masuk ke dalam rumah. "Iya, ada apa non? Mamang suruh bantu apa non?" ujar sopirku. Lalu ku jawab, "Enggak kok Mang. Selvi hanya mau minta tolong ke Mang Kosim agar mau bantu Selvi," ujarku. Dan Mang Kosim menjawab, "Tapi non, apa non beneran ini nyuruh Mamang?" Lalu ku jawab, "Iya Mang, Selvi beneran, bantuin Selvi Mang."
Dan tanpa menjawab lagi, Mang Kosim sopirku pun langsung satset-satset aja. Mungkin karena sudah terlalu lama dan terlalu sering melihat, jadi begitu aku minta bantu Mang Kosim langsung bersemangat. Selama ayah dan ibuku di rumah nenek untuk mempersiapkan acara pesta pernikahan kakak, aku selalu meminta bantuan kepada sopirku Mang Kosim. Setiap kali aku pulang kuliah, ataupun kadang setelah makan malam. Mang Kosim juga orangnya pengertian kalau anak bosnya nggak nyuruh, ya dia ya tetap seperti biasanya, walaupun dia sendiri sudah tahu anak bosnya seperti apa. Barulah setelah sehari sebelum acara resepsi pernikahan kakakku, aku dan Mang Kosim baru berangkat ke rumah nenek. Setelah aku sudah mendapatkan izin untuk libur beberapa hari dari kampus tempatku kuliah. Dan sampai sekarang pun, ya aku masih meminta bantuan kepada sopirku Mang Kosim walaupun gak sesering sebelumnya. Semenjak saat itu ya, aku sampai sekarang belum ke rumah Ica temenku lagi. Mengingat kegiatanku setelah pulang kuliah juga banyak, setelah ibuku membuka toko roti yang gak jauh dari kompleks perumahanku. Jadi, ya aku mau gak mau harus bantuin mbak asisten di rumah untuk ke toko juga karena ibuku yang nyuruhku. Supaya aku bisa ada kegiatan setelah pulang kuliah dan biar aku bisa belajar membuka usaha sendiri setelah aku selesai kuliah. Dan karena hal itu juga, aku sekarang sudah gak pernah keluar malam lagi bersama dengan teman-temanku karena harus belajar membuat resep roti dengan varian terbaru. Dan ternyata, memang setelah aku pikirkan lagi, ada benernya juga apa yang dilakukan sama ibuku. Supaya masa mudaku lebih banyak pengalaman usaha dan bekerja keras secara mandiri. Perlahan, aku mulai mengurangi dan meninggalkan kebiasaan lamaku. Dan untuk Mang Kosim sendiri, sekarang dia kerja di rumah nenekku, karena nenekku setiap bulannya harus kontrol rutin cek kesehatan. Jadi, Mang Kosim diminta sama ibu agar kerja di rumah nenek, jadi sopir di sana. Dan di rumah juga nggak hanya ada 1 asisten, tapi ada 3 asisten yang bekerja di rumahku. Ya, diantaranya memang khusus untuk membantuku membuat roti dan kue, juga untuk membantuku di toko. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi, di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.